Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa la muslimin ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fitrin amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kami akan mengulangi beberapa pengajian yang lalu ya. Lancar kaji karena diulang. Mudah-mudahan sudah diamalkan. Yang pertama adalah orang-orang yang didoakan senantiasa oleh malaikat. Ini sudah ya, cuma diulang. Siapa tahu bertambah amalannya. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan wudu. Yang kedua orang yang menunggu sholat. Yang ketiga orang yang sholat berjamaah di saf awal. Yang keempat orang yang baca amin setelah al-fatihah di dalam sholat. Kemudian yang kelima orang yang menjenguk orang sakit. Yang keenam orang yang mendoakan orang lain yang tidak diketahui oleh yang didoakan. Kemudian yang ketujuh adalah yang mengajarkan kebaikan. Nah ini pengajian kita mungkin 4 bulan yang lalu ya. Kemudian pengajian berikutnya apa amal yang mendatangkan rezeki. Jadi amal mendatangkan, memudahkan, melancarkan dan memberkahkan rezeki. Jadi mudah, lancar, gampang dan berkah. Ya, rezeki ini bukan banyak sedikitnya, tapi berkah. Kalau banyak rezeki, ya pejabat-pejabat itu kada hutang lagi, ya kan? Makin tinggi pajak, makin tinggi pangkatnya, makin lawas kan makin banyak gaji. Sekolahnya makin banyak hutangnya, kan begitu. Sana sini buka pencarian, buka usaha, makin banyak juga beban dan hutangnya. Nah ini bagaimana nih menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian yang ketiga memperbanyak istighfar. Faqul astaghfirullakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwal wa banin. Dalam Al-Quran juga nih. Yang keempat senantiasa menjaga salat duha. Yang kelima adalah bakti kepada orang tua. Walaupun hebat amalannya dan orang tua tidak berbakti, ridha Allah ridal walidain, sakhatullah sakhatul walidain. Demikian Nabi katakan. Yang keenam adalah silaturahim. Man ahabba ayub satafir rizkihi wa yansalu fi asar wal yasir rahimah. Demikian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah sedekah. Tidak bisa dengan uang, dengan senyum minimal, bermuka manis terhadap saudaranya sesama muslim. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu Nabi sedekah. Kemudian bersyukur, ya, berterima kasih. Nah, kalau Allah bersyukur, orang berterima kasih.
Diatri orang terima kasih lah berenai orang nggak materi lagi nggih habis saya dah yang dilihat orang tapi dipakai itu kada diberi orang lagi. Kemudian menolong orang lain. Menolong orang lain itu juga memberikan rezeki. Ciri ringan gampang aja. Kada usah ngalih. Menolong orang, tukang susurung pengantin. Yang sarwan sekali aja makan, tukang susurung bisa 5 kali udah makan. Tukang susurung, kemudian tukang basuh piring, surung sentak ya Pak. Buktinya tuh membantu orang lain tuh rezeki. Itu yang ringan. Kemudian memberi makan kepada binatang. Makan kepada binatang. Kayak iwak tuh jangan tulangnya terus, sudah tulangnya 3 kali dikucuk dah, ada lagi rasanya. Yang ke-11 zikir pagi dan petang. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Riwayat lain ada juga mengatakan membaca surah Al-Waqiah. Ini amalan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Jar Abu Darda, aku memintakan memerintahkan anakku dan istriku untuk membaca surah Waqiah tiap malam. Abu Darda ini orang yang paling sederhana. Jadi bukannya bersugih, kadang maksud sidin itu supaya ada rasa kaya dalam hati kita. Biar sugih tapi rasa miskin. Bila orang datang haji nak minta terus, minta sajadahnya lah, minta tasbihnya lah. Padahal sajadah di rumah itu yang 4 buting, 5 buting ada dipakai belum juga. Ada orang kata juga minta-minta. Sugih orangnya. Buat di dalam kulkas 10 piring dalam kulkas tumpangannya aja. Minta ada dimakan. Kemudian yang ke-13 menikah. Nah itu juga kajian kita 2-3 bulan yang lalu. Kemudian apa amalan kita yang supaya dimudahkan untuk sakaratul maut? Yang pertama adalah banyak berdoa. Doanya ada 2 riwayat. Yang pertama Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Yang kedua adalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Kalau yang pertamanya sang alih kada tapi suah dengar Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ngalih aja. Yang kedua Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Nah ini rancak mendengar. Itu takun mengguru doa selamat bang boleh aja, boleh. Aku kada hafal gitu jangan doa selamat hafal. Berarti kada tahu nih pada dalam selamat ada. Kada bisa memotong. Boleh aja. Sama juga dengan amalan memudahkan rezeki yaitu silaturahim dan berbakti kepada orang tua. Kemudian dimudahkan juga kita sering memberi makan kepada saudaranya sesama muslim. Yang kelima dan yang keenam adalah berimpak dan bersedekah. Suka berimpak dan bersedekah. Kemudian ada lagi amaliyah kita supaya catatan amal kita tuh dihapus malaikat atau kada jadi malaikat mencatat amalan keburukan kita, dosa kita supaya dihapus malaikat. Ya. Imbah dicatat malaikat dihapusnya pulang. Hendak mencatat kada jadi pulang. Ini amalannya nih. Yang pertama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu di samping memberkahkan rezeki juga mengampuni dosa. Yang kedua taubat kepada Allah. Yang ketiga berzikir kepada Allah. Ya, zikir juga menghapuskan dosa. Yang keempat bertasbih. Ya, bertasbih.
Yang keenam, berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga. Yang keenam, berwudu, karena seiring dengan terlepasnya, jatuhnya air wudu kita ini, bersama itu gugur dosa kita. Tapi kalau sudah wudu jangan wudu lagi. Bila batal wudu. Kemudian sholat fardu juga menghapuskan dosa kita. Termasuk juga sholat berjamaah di masjid atau di musala. Karena mengatakan siapa yang sholat berwudu dengan sempurna di rumahnya, tidak dalam melangkah ke masjid, melainkan satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajatnya. Makin jauh makin banyak. Kayak apa masih beda motor aja. Ya mudah-mudahan sebuting gear terputarannya itu satu langkah juga nang sebuting anunya itu nanti. Apa tuh? Cucukan di rantai itu nah. Atau sekelat bunyi genap tuh blok itu dihitung dosa pahalanya tuh. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat baina Jumatain kafarah. Di antara dua Jumat itu ada kafarah, ampunan dosa. Kemudian puasa Ramadan, man shoma Ramadan iman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ke-11 adalah puasa Asyura. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shaumi Asyura. Maka Nabi SAW menjawab, yukafir sanatan madiyah. Dia adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi kalau Asyura, kalau nak mula bubur jangan subuh, kalau jadi puasaan orang akan pembukaan ya. Atau bubur ayam jadi muka itu dimakan akan buka. Kemudian puasa Arafah. Kalau puasa Arafah lebih banyak lagi. Di situ disebutkan yukafir sanatan madiyah wa baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tentunya ini dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar mesti taubat kepada Allah Subhanahu. Kalau dosa dengan orang lain, maka kita minta diikhlasan, diridhakan atau kita ganti. Nah, yang ke-13 adalah setiap amal kebaikan juga menghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya orang-orang yang tiada ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Siapa yang bertanya nih? Tempat juga kita nih. Bah malaikat datang. Malaikat. Kama engki. Pandirannya kita dulu nah misalnya nih. Yang pertama nabi-nabi dan rasul. Aduh, ini malaikat bertakun ini nih. Karena kedudukannya di atas mereka. Nabi dan Rasul. Nah kita nih pasti kan Nabi dan Rasul. Kalau dia ngaku-ngaku. Yang kedua adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Li'ilali karimatillah. Cuma syahid di sini mungkin saja orang yang syahid akhirat. Nah kalau syahid ini di anu kita ini kada ada orang mati syahid. Ada lagi perang, ya kan? Cuma yang mati syahid itu ada hadis Nabi. Talabul ilmu kal fisabilillah. Orang menuntut ilmu itu seperti di jalan Allah. Jadi kalau orang mati dalam perjalanan menuntut ilmu, dinisbahkan juga mati syahid. Jadi kalau kita rajin ke pengajian ke sini kah, kemana kah, pas di jalan kena sasak dadak mati kita, mati syahid. Jadi atau kemana kah niat nuntut ilmu, rajin mengaji, biar duduk sambil guring-guring ada apa juga, tersandar mengantuk, terliur apa juga masuk juga nuntut ilmu tuh. Kalau lagi menahan mata, atau mati yang tenggelam, itu juga mati syahid. Asal jangan dibunuh diri. Kalau hendak mati syahidnya aku bertajun mengejar bunuh diri ngarannya, atau mati karena kebakaran juga mati syahid. Termasuk orang yang kena tahun COVID. Tapi dikupitkan bang ada tahu. Ini ada orang kada COVID tapi dikupitkan. 7 bulan dahnya karena stroke. Sekali masuk ke rumah sakit itu udah kan orang COVID. COVID-nya hanya 3 bulan.
Stroke-nya 7 bulan. Mati syahid juga tuh. Maka ada dimandiin lagi, ada diganti-ganti bajunya. Orang yang meninggal pada malam dan sarang Jumat, tentunya dengan catatan dia beriman dan tidak melakukan dosa. Orang yang mati sebelum balik, orang yang wafat karena wabah tabun, yang COVID tadi. Kemudian orang yang mati karena bencana, kebakaran ataupun tadi tenggelam, ya. Pas rahat baudu kejang-kejangnya, urat pina singkatan kadang-kadang lagi pokoknya. Atau juga ada anak guru kami waktu baudu anak tahajud di sungai, sakanya pas karena penyakit ayan meninggal. Tuhuk mencari sampai siang, bertahaga sampai ke hilir mencari. Sekalinya dapatnya dia gugur tadi tuh. Jadi orang tuh di lokopi hantu banyak aja. Ada orang udah kan gitu. Kalau kami di Lusangma ini sungainya kada luas, cuma dalam, ya kan. Ada sampai 3 hari, 4 hari kada temuan orang. Padahal aja kayak maka tim SAR mencari itu logikanya dapat, tapi kada dapat, soalnya kada luas. Kampung-kampung orang mencari bertajam kada dapat. Jadi kalau kami itu hilang di sungai itu dilarutakan bantal, itu tuh kepercayaan masyarakat tuh. Bantal tuh taruh di mana ini berputar, di situ dicari di bawahnya. Bujur katanya, wallahu alam. Bantalnya. Sekali dapat yang sudah 4 hari itu segar ya masih orangnya. Kayaknya mati. Lalu ada kepercayaan hantu banyu. Itu perlu penelitian nih. Hantu banyu ini kenapa kekanakan aja yang mati kayak lakian gak binian gak? Perlu tuh penelitian tuh nanti. Baik. Kemudian lagi, siapa orang yang dirindukan surga? Ada 4 jenis manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, bukan rajin yang membaca Quran. Kalau di kantor tuh Quran tuh 24 halaman bipos tuh sekali duduk tuntung bian, nggak ada tuntung, nggak ada imbah baca bahari itu. Nah ini kurang lah, Qurannya kan kalah oleh Mas Google. Sampai iklan-iklannya dia dibaca, rumah dijual, mobil dijual, padahal rumah ada aja melunas lagi, mobil dijual, sepeda motor aja ada lunas, dibaca aja juga ada iklan. Lowongan kerja ada juga tuh, dia baca semua. Quran seminggu sekali kalau kita baca. Siapa lagi? Orang yang menjaga lisan. Kenapa dirindukan surga? Ada hadis Nabi SAW, Nabi siapa yang menjamin di antara 2 bibir dan 2 paha, bacaan 2 kaki, baina rijal, antara 2 kaki itu, maka Nabi, aku yang menjamin dia masuk surga, yaitu lidah dan kemaluan. Yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan orang lapar, ya, memberikan orang, itu juga termasuk. Jadi bahar itu di beberapa masjid, di beberapa kampung tuh ada orang bila imbah Jumatan tuh keseruan jadi 10, 20 karena Jumatan kena ya pula ada orang istiqomah sampai mati. Nah, orang tahu beberapa orang di antara mereka itu memang Masya Allah
Jadi samping harta mereka diberkahi, ya kan, anak keturunan mereka pun juga ada yang menjadi orang alim, walaupun si ini kada alim asalnya. Keberkahan orang yang sholat Jumat tadi. Termasuk khatib, ulun khatib di masjid itu pun juga disuruh ke rumah untuk makan. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini juga orang yang dirindukan surga. Banyak lagi nih. Sekarang kita masuk pada yang anyar. Ada 14 tanda orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan juga terdapat dalam kitab Bayan Tauhid fi Aqdil Mu'minin Wassalikin. Ada 14 orang, bukan 14 orang, 14 golongan atau orang atau tanda seseorang yang bahagia dunia akhirat. Yang pertama adalah orang yang memelihara salat 5 waktu dengan khusyuk. Memelihara salat 5 waktu dengan khusyuk. Yang pertama nih, jadi 5 waktu nih kada belang kambingan, kada belang hadangan, bujur-bujur dijaga, dipelihara di awal waktu. Nah, ini berat memang kalau nyambat nyaman aja di awal waktu. Kalau bisa berjamaah, sebab masjid musalana kita nama Allah, kita juga nama orangnya. Jangan sampai kita mau Allah orang nama orangnya. Balik itu kayak malah tabela ngarannya. Gotong royong mau Allah, matuntung sekong buat. Dalam hadis yang lemah memang ada hadis Nabi mengatakan barang siapa sholat yang khusyuk dan huduk ini, maka Allah memberikan 5 jaminan dalam 5 alam. 5 jaminan dalam 5 alam. Yang pertama, diberkahi rezekinya di dunia nih, rezekinya berkah. Kemudian yang kedua, bebas dari siksa kubur. Bebas dari siksa kubur. Sampai ke kubur. Nah, ini malaikat. Ini rancak dilanggar tadi. Itu masalah nih iyalah. Iya, malaikat teh. Kenapa bina mati? Malaikat rupanya bertakun juga, udah tahu orang matinya. Tadi bulik pengajian malaikat teh. Pinnya nyasak dada. Nah, misalnya nih. Jantung lo. Iya, Bang, udah dokter sudah 10 tahunan ini jantung Bang, malaikat dipedahkan orang. Ini malaikat. Ayo nih. Kam sudah rancaknya aku melihat ayo kalau jadi aku bertakun. Nah. Ya, anak kopi itu ada jambil hari ini. Mahir kopi rupanya. Kemudian yang ketiga diberi catatan dari tangan kanan. Yang keempat melintasi sirat secepat kilat. Kilat. Yang kelima masuk surga tanpa hisab. Berarti kalau kayak itu bahagia ada. Salat 5 waktu khusyuk. Kalau kita mengambil kodifikasi dari ajaran tasawuf itu, orang yang salatnya hanya lafaz gerakan tanpa masuk ke dalam khusyuk itu masih tataran syariat. Jadi syariat tarekat hakikat itu tidak ada sebenarnya di dalam hadis-hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quran. Cuma itu namanya kelas, kayak kita sekolah tuh. Nah, ini kelas dasar, ini menengah, pertama menengah atas, perguruan tinggi, itulah istilah syariat tarekat hakikat ma'rif. Jadi kalau orang mengandalkan fisik bacaan saja, itu istilah syariat. Cuma kalau bacaannya sudah mulai rasap ke hati, nah artinya dalam luarnya sama dah. Nah itu cuma artinya kodifikasi ibadahnya itu namanya tarekat. Nah kita ini kan Allahu Akbar. Hujan hari nah.
ada payu kejulan malam ini. Nah itu kan, itu tuh di mahkamah syariat bahasanya tuh. Kalau mana dalilnya syariat tarekat itu namanya kelas, klasifikasi ya. Kalau ada orang wah ini bid'ah ini, ya, bujur bid'ah ada itu, tapi itu klasifikasi kita nih tingkatan mana hal ibadah itu. Kalau orang hakikat bang, nah hakikat tuh ibadahnya itu dalam kehidupan, bukan hanya ibadah, di luar ibadah pun, maka kehidupan taat kepada Allah, ingat dengan Allah, ingat dengan Rasulullah itu dalam seluruh napas. Keluar masuknya napas itu sudah tidak berpisah lagi dengan Allah. Nah, kita ini kena kawal sampai situ. Hakikat. Nah, kalau ma'rifat, nah itu makamat tempatnya adalah sir. Lalu sir itu di mana hadisnya? Nah, Nabi kan pernah bertanya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas ma huwa. Nabi bertakun tentang ikhlas itu kepada Jibril alaihissalam. Apa tuh hakikatnya ya Nabi? Kalau teori ikhlas kan gampang kita melaksanakan sesuatu hanya karena Allah. Itu teorinya. Sekali tanya tentang hakikatnya, Jibril pun kada kawan jawab. Lalu Jibril bertanya lagi dengan Allah. Sa'altu Jibril anil ikhlas ma huwa. Kemudian Jibril menjawab, sa'altu li rabbil izzah anil ikhlas ma huwa. Maka qala, Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, sirrun min syirli lida'abtuhu qalban min ahbabi. Jadi rahasia daripada rahasiaku, ujar Allah Ta'ala, yang aku hunjamkan, aku letakkan kepada hambaku yang aku cintai. Jadi kalau kita ini kada merasa lagi sembahyang berjamaah ini karena rajinan, udah itu hilang dah rasa pahalanya, hilang mengatakan apa-apanya karena sudah pokoknya nah ngaji dah turun, kan ada lagi mengatakan pahala, kada makan dengan takutan dosa, itu yang makan sirri tadi teh, kada ingat lagi nang lain-lainnya, pokoknya asa gawe bilihnya asa kada nyaman. Nah itu sudah masuk di dalam sir dalam kehidupan, itu makam orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lalu perumpamaan yang 3 macam itu, nah itu macam-macam lagi itu. Perumpamaan orang yang ma'rifat itu, nah syariat tarekat hakikat nih kita lewat aja. Perumpamaan orang ma'rifat itu seperti api. Wajar. Apa itu api? Api itu salah satu sifatnya adalah setiap benda yang dekat dengan api, ya loh, maka semakin berpindah panas api itu pada benda tadi, tanpa mengurangi panas api itu tadi. Itu rumus fisika. Apa maknanya? Orang itu bila inya dekat dan makrifat kepada batinnya, dekat kepada Allah, orang bertemuan inya tuh senang dah hati. Ustadz-ustadz yang besar, bukan seperti saya nih, ustadz-ustadz yang punya karismatik itu, melihat inya tuh tenang dah, damai hati kita nih, ada girah untuk beramal. Hanya malah sidin, apalagi kau berselaman lawan sidin, senangnya hati kita, hilang keingatan maksiat, merencanakan maksiat, hendak bermaksiat itu hilang ketika berselaman itu. Nah itu orang yang sudah makamatnya itu seperti api tadi, hawanya tuh sudah merubah hawa kita, keadaan wajahnya, amalnya sudah mengingatkan kita kepada Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang diinginkan. Nah, itu bukan ma'rifat pandi-pandi sampai tengah malam subuh kada sembahyang, lain itu kisahnya. Ini hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu nih. Yang kedua, tinggalkan itu kita. Orang yang dapat tanda orang itu bahagia dunia akhirat adalah orang yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna.
baik untuk perkara dunia apalagi perkara akhirat. Napa nggak ada berguna banyak banyak bisa aja pian kira-kira nang gawe ini adakah untungnya di dunia atau untungnya di akhirat ada nggak? Nah bila inya kalau itu berarti termasuk yang tidak berguna. Ulun menyambati banyak bawa puluh tuh cuma kan ada hebian. Yang ketiga adalah orang yang berzakat. Nah, orang berzakat itu adalah orang yang bahagia dunia akhirat. Yang pertama bahagia dia punya harta cukup nisabnya, cukup haulnya untuk melakukan zakat. Terus senang lah. Aku nih bacari nang kayaknya nih kau berzakat deh. Ada yang kau bahari kau begini. Nah itu waktu masih sakit kan keingetan bahari sakit. Bilang nang pacul urat bacari bahari. Itu aja alhamdulillah ini. Orang hajat sampai yang penting bahagia orang tuh. Bahagia. Yang kedua, setiap zakat, barang zakat, benda zakat itu tersampaikan kepada orang yang kita beri, itu tambah bahagia lagi kita. Coba pian, ini duit di kantung, kita jolong ada orang. Terima kasih. Itu langsung hati kita nih dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat apalagi dengan catatan orang berzakat itu adalah benar dan jujur. Ada penelitian banyak juga orang berzakat itu adalah main-main. Pertama adalah ini menghitung harta yang dizakati itu kada benar. Ada benar, tidak teliti. Satu. Yang kedua, mengeluarkan zakat pada bukan tempatnya. Misalnya nih bermain mata dengan ustadz nih. Ustadz kau ke rumah. Saya. Kenapa? Tadi makan zakat ulun. Nggak. Tang berduaan. Nah, saat ini ulun minta bimbingakan melakukan zakat. Ya, bagus. Lalu ustadznya ini supaya 8 asnaf ini kawat jadikan satu, lalu ada taklid nih adanya. Ada 8 yang mesti kan karena taklid boleh satu. Ini aja zakatnya setajir. Ini zakatnya yang menurun. Nah, itu sudah kada jujur berapa harta yang dimiliki, mestinya zakat itu orang yang menerima zakat itu menentukan atau sama persepsinya. Ini kata zakatnya aja dijulung. Mbah keluar zakat, nah jasar. Nah ini zakatnya santai. Mbah berniat seberbanyak. Ini ampun kalau sederhana. Santai. Nah, aku terima aja Ustaz. Nah, ini sudah ampun kok. Ya kalau. Nah, mbah tuh kuberiakan lah nikah pulang. Nah, sugihnya 20 juta zakatnya nih harganya sudah ini lain duit zakat lagi. Duit yang kalau kan zakat sudah diberikan ke ustaz. Yang sudah di tangan ustaz ini duit ustaz udah. Walaupun duit zakat juga, ini permainan nih. Lalu ustaz memberinya duit. Nah, 20 juta ini belum berikan udah biar jasanya. Nah, terima kasih aja udah. Nah, ya kan amplop harga 1 juta seperti yang 1 juta. Nah, ini akan pian guru aja. Nggih, makasih. Nah, jadi gawe. Dan itu ada dan banyak terjadi di kampung kita, ikut oleh kita nih. Nang itu nih kan apa? Anaknya di toko, di rumah, di amplokinya tuh bila ada orang minta sumbangan dilong itu aja lagi ya. Anu tuh kan bener Pak Haji tuh jarang. Padahal duit zakat 1 tahun tuh di cit sidin. Mana ada nang ke keluarga ya. Tapi dapatnya ini ulun langsung dapat di lapangan kan. Ustadznya juga culas, karena culas bang. Ya bujur lurus ustadznya kan. Ya ini ustadznya zakatnya. Nah tolong aja terima makan. Justru ini ampun kau ustadz lah ya. Ustadznya. Nah, karena isin aku bagiakan terima buat sini nang kantong sama handut nang sebanyak itu.
Sudah, karena aku bisa bagiakan di sini. Nah, jadi orangnya berkisah pada ulun. Jarak serta ulun. Kenapa? Pinjaman zakat itu ulun bagi dua. Nah, di Banjar di babage, separuhnya di kampung di hulu sungai. Nah, pas ambil ustadz saya bertahan. Pak saya duit di rumah pulang di babage. Boleh ke hulu sungai, biasanya babage juga di sungai. Pak saya duit yang seorang babage sedikit seorang lagi. Ya, bujur pian dok, bujur juga ustadznya, ampun kok kalau ustadz bisa bagiakan di sana. Mestinya ngalukan zakat itu ya dihadiri oleh sebanyak apa yang ada di lingkungan kita. Kalau hendak di rumah juga nih, kalau kada diberi zakat, orang miskin ada, fakir ada, ya kan? Ya kalau ada mualaf di tetangga kita boleh. Nah, anak yatim yang miskin itu, nah itu, ini duduan aja. Hendak nyambat kata orang juga Ustaz. Makanya kalau sawat 10 Ustaznya nggak tahu baik kalau nukar mobil tuh hari raya tuh Ustaz. Makanya Ustaz nih nyaman aja ada duit puasa hari raya aja. Ya kalau bulan puasa hari Ramadan. Baik, lanjut lagi. Yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya. Sama dengan yang tadi, dirindukan surga tadi. Kemudian yang kelima, orang yang menjaga amanah. Menjaga amanah. Sudah hampir isya. Yang keenam, orang yang zuhud terhadap dunia. Ini Abu Darda ya bertanya, Abu Zar ya. Nabi takuni, ya Rasulullah, duluni ala amalin ija amin tu ahbani Allah wa ahbanan nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya padahkan dan ulun suatu amalan yang ulun mengamalkannya itu ulun dicintai Allah dan cintai manusia. Ya Nabi, izhad fi dunia, kamu berzuhud daripada dunia. Artinya kadang menghendaki ampun orang. Nang ampun seorang aja dinikmati. Jangan mikir akan ampun orang, ampun seorang aja. Ini kada bamalaman kada guring mikir akan harta orang tuh aja. Ini bisa stroke nih bisa. Kita ini cukup aja diberi Allah, jangan pikir akan ampun orang. Apalagi hendak mengambil ampun orang. Apalagi hendak barang di tangan orang itu lenyap makinannya. Jadi kalau orang zuhud itu lain juhud. Kalau juhud itu ambil orang, zuhud ambil apa orang terus. Yang ketujuh adalah ibadah maksud hidupnya. Dia apapun yang dia kerjakan, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wara', berhati-hati daripada hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, bersahabat dengan orang yang soleh. Bersahabat, berkawan dan orang soleh, itu bahagia juga. Ini kalau dijelaskan panjang lagi. Kemudian orang yang tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Yang ke-11, orang yang murah hati, yakni orang yang dermawan. Yang ke-12 adalah mahabbah, ketujuh lawan orang. Lawan orang ketujuh, lawan binatang ketujuh. Ya, dan sangit saja terus ada juga manusia nih. Melihat orang sangit aja. Napa yang kita gawi sangit aja nya. Kita nyaman sangit, kita sakit sangit. Kita baju hanyar sangit, baju uruk sangit, ada aja orang yang kayak itu juga. Kemudian orang yang senantiasa memberi manfaat kepada sesama makhluk. Orang tadi memberi manfaat, menolong sebagainya. Dan yang ke-14 adalah orang yang banyak mengingat akan kematian. Ini terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan juga dalam kitab Bayan Tauhid fi Aqdil Mu'min as-Salikin.
Silakan, ada yang ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang sumpah. Iya. Tentang orang bersumpah itu dengan demi Allah demi Rasulullah. Nah, yang pertama sumpah itu bolehnya sama Allah SWT. Yang pertama, yang kedua tentang Asyura. Kebiasaan kita membubur Asyura itu adakah hadisnya itu Nabi menggawinya itu mencampur dengan bumbu batang macam-macam. Ini kan orang kampung biasa kayak itu kalau Asyura. Nah, adakah hadisnya atau riwayatnya itu? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Yang pertama bersumpah ya. Bersumpah itu hanya dengan Allah saja. Riwayat-riwayat yang saya belum baca dalam tafsir bersumpah hamba ini hanya dengan Allah, tidak boleh dengan yang lain. Kalau bersumpah dengan Al-Quran itu hanya aja wasilah, ada Quran itu bersumpah demi Allah. Dia yang boleh bersumpah yang lain itu hanya Allah. Allah bersumpah demi duha, demi waktu, demi yang lain itu cuma Allah. Hamba hanya bersumpah demi Allah. Jadi tidak diperkenankan bersumpah dengan nama lain, apalagi demi langit dan bumi. Ya kan? Nah, demi Rasulullah itu mungkin tambahan aja supaya menguatkan kayaknya. Sebab untuk Allahnya sudah cukup sumpah kita. Nah, tuh kalau demi Rasulullah ulun belum pernah ketemu sumbernya ya. Cuma kalau dengan Allah itu, karena dalam itu bersumpah hanya demi Tuhan. Nah, tidak ada disebutkan demi makhluk yang lain. Jadi kalau ada nama Rasulullah mungkin itu tadi supaya kuat banar atau memang dia tidak tahu. Yang kedua tentang bubur Asyura ya. Ini terjadi di tempat kita saja di Indonesia nih. Kayaknya di tempat lain belum ada orang bubur Asyura tadi. Nah itu diambil dari kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya itu kan karena ada lagi yang dimakan, sabura kayu jabuk semuanya macam tuh dibuat di situ. Itu jadi macam-macam. Itu kiasnya di situ. Tapi sumbernya ulun sampai hari juga belum tahu. Belum ada sumber yang mengatakan bahwa Nabi itu malah bubur Asyura. Sahabat malah bubur Asyura, belum tahu. Jadi belum ada hadisnya, cuma ulun belum pernah baca seperti itu. Dan itu adalah uruf. Uruf itu dalam hukum Islam kebiasaan orang banyak itu. Pada Asyura itu ya kan, itu banyak riwayat kejadian itu. Dalam kitab Tambihul Gafilin, Asyura itu diantaranya adalah diangkatnya Nabi Idris alaihissalam pada waktu itu Asyura ya kan. Kemudian terselamatnya Nabi Ibrahim daripada api Fir'aun juga Asyura. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh hari Asyura. Terbebasnya Bani Israel dari cangkraman Fir'aun juga hari Asyura. Kemudian ada lagi banyak tuh, ada lebih 10 ya. Ya, terselamatnya Nabi Yunus ikan Nun. Nun itu Wahyu ya. Itu pada hari Asyura. Kemudian juga binasanya Fir'aun juga hari Asyura. Bahkan dibinasanya Namrud juga hari Asyura. Ini hari Asyura itu momentum bersejarah ya, terutama dari Bani Israel yang banyak ketika itu. Cuma yang dilingkitkan bubur Asyura itu hanya sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Baik, ada lain? Cukup insyaallah ya. Nanti akan datang kita akan bicarakan tentang ada umur, ada panjang, ada pertemuan insyaallah. Orang-orang yang dibenci oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ada 8 golongan nanti insyaallah akan kita bicarakan pada akan datang.
Ada benar daripada Allah, salah hilaf kurang beribadah oleh maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.